Pencemaran lingkungan oleh sampah merupakan salah satu isu global yang menjadi perhatian seluruh dunia. Saat ini, Indonesia menduduki peringkat kelima penghasil sampah terbesar di dunia. Bahkan, pada tahun 2023 yang lalu, Bandung sebagai ibu kota Provinsi Jawa Barat menetapkan kondisi darurat sampah. Kondisi ini disebabkan oleh penumpukan sampah yang tidak diiringi dengan pengolahan yang baik. Fenomena ini tentunya berdampak pada penumpukan sampah di jalan-jalan, hingga terganggunya kehidupan masyarakat. Namun, apa hubungan antara sampah dengan perkembangan ekonomi sirkular? Sampah berdasarkan jenisnya dibagi menjadi dua kategori utama, yakni sampah organik dan sampah anorganik. Kedua jenis sampah ini dapat diolah menjadi produk yang bernilai jual. Namun, jenis pengolahan yang berbeda menyebabkan kedua jenis sampah ini harus dipisahkan. Selain itu, apabila dicampurkan dengan sampah anorganik yang mudah meledak, gas metana pada sampah organik dapat memicu ledakan dan kebakaran. Bahkan sempat terjadi ledakan pada TPA Sari Mukti di Bandung akibat tidak dilakukannya pemilahan sampah berdasarkan jenisnya. Akan tetapi, meskipun kedua sampah ini membutuhkan tindakan pengolahan, kami akan berfokus pada pengolahan sampah organik. Sampah organik merupakan salah satu jenis sampah yang paling mudah untuk diolah. Salah satunya adalah dengan dijadikan pupuk organik. Terdapat berbagai macam cara pengolahan sampah organik sebagai pupuk. Salah satunya adalah dengan bantuan dekomposer berupa maggot. Maggot merupakan larva dari Black Soldier Fly atau lalat BSF. Maggot dapat menguraikan sampah organik menjadi pupuk kompos yang biasa disebut kargot. Harga kargot ini pun lebih murah apabila dibandingkan dengan pupuk-pupuk kimia seperti pupuk NPK, sehingga penggunaannya dapat mengurangi angka pengeluaran atau modal dari para petani. Selain sebagai dekomposer yang menyuburkan tanah, maggot juga memiliki kandungan nutrisi yang tinggi. Karena alasan inilah, maggot sendiri dapat digunakan sebagai alternatif pakan ternak. Selain kaya akan nutrisi, harga maggot juga relatif lebih rendah dibandingkan pakan ternak dengan kualitas sebanding. Maka dari itu, Maggie Maggots hadir sebagai bisnis B2B yang bergerak dalam aspek budidaya maggot sebagai pengurai atau dekomposer sampah organik. Dalam bisnis ini, terdapat beberapa jenis produk organik, yakni maggot asli sebagai media pakan ternak berupa ayam dan bebek, lalu maggot kering untuk pakan hewan air berupa ikan dan udang, sekaligus pupuk kompos sebagai hasil dari dekomposisi sampah organik oleh maggot. Selain itu, dikembangkan pula tepung maggot untuk campuran sekaligus peningkat nutrisi pakan ternak berupa sapi, kambing, dan lainnya. Tujuan dari dibentuknya bisnis ini adalah sebagai salah satu media untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh sampah organik yang tidak diolah dengan baik, terjadinya kerusakan tanah akibat pupuk kimia, hingga peningkatan nutrisi pakan ternak dengan harga yang lebih terjangkau. Melalui solusi ramah lingkungan, Maggie Maggots juga akan memperluas wawasan sekaligus mendorong kesadaran masyarakat mengenai pemanfaatan maggot sebagai solusi pengolahan sampah organik. Pada Maggie Maggots, dilakukan pula pengembangan teknologi kelembaban suhu dan udara serta pencahayaan sebagai media perawatan dan perkembangbiakan maggot. Lebih lanjut, akan dilakukan pula peningkatan pengembangan teknologi sebagai bentuk peningkatan penggunaan energi terbarukan dalam seluruh ekosistem Maggie Maggots. Untuk menjalankan bisnis ini, tentunya diperlukan 4 pilar utama kepengurusan bisnis, yakni pemasaran, operasional, keuangan, dan SDM. Selain itu, kami juga menambahkan divisi teknologi untuk perkembangan penggunaan teknologi, terutama teknologi ramah lingkungan dalam bisnis Maggie Maggot. Untuk mencapai tujuan kami, Maggie Maggots akan berfokus pada budidaya dan perkembangbiakan maggot terlebih dahulu, dengan pembelian bibit BSF sebagai media, pengembangbiakan maggot dan pengumpulan sampah organik secukupnya melalui UMKM dan juga rumah tangga untuk pakan maggot. Selanjutnya, dalam proses pelaksanaan budidaya maggot, digunakan pula perangkat teknologi berupa sensor serta pengatur suhu dan kelembapan udara sebagai bentuk pemenuhan syarat maggot yang tidak boleh basah akibat lingkungan yang lembab. Pada tahun pertama hingga kedua, dilakukan proses trial and error oleh Maggie Maggot sebagai bentuk peningkatan pengetahuan untuk mencapai hasil maggot dengan kualitas terbaik. Pada saat ini, produk yang kami tawarkan adalah maggot hidup dengan harga Rp60.000 per kilogram. Selanjutnya, barulah dilakukan penambahan variasi produk berupa maggot kering grade A
dengan harga Rp130.000 per kilogram dan juga tepung maggot dengan harga Rp80.000 per kilogram. Sekaligus perluasan pengumpulan sampah organik untuk bahan pembuatan pupuk Kargot yang juga dijual dengan harga Rp10.000 per kilogram. Pemasaran akan dilakukan dengan kunjungan langsung atau direct visit atau door to door, secara B2B atau business to business dan B2C atau business to consumer. Hanya saja, fokus utama kami adalah pada pasar B2B. Hasil produk akan didistribusikan di daerah Jawa Barat dan sekitarnya dengan menggunakan kendaraan perusahaan. Barulah setelahnya dilakukan pengembangan berupa penambahan sejumlah lampu pada kandang budidaya maggot sebagai media untuk menjaga suhu udara sekaligus intensitas cahaya dalam sisi teknologi. Hal ini bertujuan untuk mempercepat proses perkembangbiakan maggot pada tahun ke-5 dan ke-6. Setelah dilakukan peningkatan jumlah produksi, Maggi Maggots akan melakukan proses ekspansi bisnis hingga ke seluruh Indonesia. Apabila produk-produk utama dari Maggi Maggots sudah dapat didistribusikan secara maksimal di seluruh Indonesia, Maggi Maggots akan mengembangkan pasar hingga ke kancah internasional atau ekspor. Dengan skala produksi yang besar, tentu Maggi Maggots juga akan mengembangkan ekosistem buatan berupa pertanian, perikanan, perkebunan, peternakan, hingga pembangkit listrik, tenaga sampah yang berasal dari penangkapan gas metana hasil dekomposisi sampah organik oleh maggot. Selanjutnya, untuk merealisasikan bisnis ini, pada tahun pertamanya, Maggi Maggots memerlukan modal kerja sebanyak Rp311.925.000, yang dalam hal ini mencakup beberapa keperluan, di antaranya adalah kebutuhan untuk menyewa tanah, membangun tempat pelestarian maggot, fasilitas dan alat penunjang, bibit maggot BSF dengan grade A, hak merek dagang, serta kebutuhan operasional yang dalam hal ini juga mencakup biaya operasional, biaya pemasaran, dan biaya penelitian dan pengembangan, serta gaji karyawan yang pada tahun pertama kami membutuhkan 3 orang. Selanjutnya, kami menyusun proyeksi revenue atau proyeksi pemasukan kami yang kami tarik dalam 3 tahun ke depan, yaitu dari tahun 2025 sampai 2027. Kemudian kami membuat proyeksi laba rugi untuk 3 tahun pertama tersebut, di mana pada tahun pertama kami memproyeksikan revenue sebanyak Rp413.940.000, dan kemudian pada tahun kedua terjadi peningkatan atau pertumbuhan revenue sebanyak 20%, hingga ditarik laba bersihnya menjadi Rp496.728.000. Dan terakhir pada tahun ketiga, yaitu tahun 2027, kami memproyeksikan terjadi pertumbuhan revenue sebanyak 50%, seiring dengan peningkatan biaya juga, sehingga apabila ditarik, laba bersih yang dihasilkan adalah Rp792.410.000. Kemudian, untuk 3 tahun tersebut, yaitu pada tahun 2025 sampai 2027, kami memproyeksikan arus kas yang berasal dari aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan juga aktivitas pendanaan. Dengan pada tahun pertama, kami memproyeksikan owners equity sebanyak 25,64% dan dari investor sebanyak 74,35%. Dan pada tahun kedua, Maggi Maggots juga akan fokus pada aktivitas operasi, namun kami tidak akan melakukan investasi pada aset, demikian juga pada tahun ketiga. Namun kami tetap akan mendapatkan arus kas dari aktivitas pendanaan, yaitu dari owners equity sebanyak 30 juta pada tahun kedua dan ketiga. Sehingga terakhir apabila kami menarik proyeksi arus kas dari 3 tahun tersebut, maka akan didapatkan total kas pada akhir tahun berjalan 2027 atau pada tahun ketiga sebesar Rp1.656.300.000 dan Rp500. Terakhir, untuk feasibility analysis dari Maggi Maggots, kami menilai kelayakan bisnis ini dari 2 hal, yaitu dari net present value dan dari payback period yang didapatkan. Dari net present value Maggi Maggots sendiri, yang ditarik dari 3 tahun pertama, didapatkan nilai sebesar Rp1.077.314.715. Maka, dari sini didapatkan bahwa bisnis ini merupakan bisnis yang profitable dan layak untuk dijalankan. Selanjutnya, dapat dilihat juga dari aspek payback period, di mana Maggi Maggots akan memberikan pengembalian investasi pada tahun ke 0,56 atau sebelum 1 tahun, di mana pengembalian ini cukup singkat sehingga dapat dikatakan bahwa bisnis ini menarik dan layak untuk diinvestasikan oleh investor.